Halo malam. Oke. Mana kabar? Sehat. Kedengeran nggak? Kedengeran jelas? Jelas ya. Iya. Oke, jadi ini sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Malam ini kita akan mendengarkan sharing dharma dari Michael Kirana. Ya, bertajuk tentang persaudaraan ya, Pak ya. Iya, betul. Keutuhan bangsa. Ya, waktu kita 60 menit kok, sekarang ini langsung jadi waktunya terbatas. Jadi, Pak Michael, udah siap ya? Oke. Siap. Mungkin ada yang aneh gitu rasanya, atau sama aja. Pertama kali live ini. Oh, iya. Ya, nanti teman-teman yang misalnya ada komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan boleh langsung diketik aja ya. Baik, oke, kita langsung aja dengarkan sharing dari Ko Michael. Pada Ko Michael kami persilakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sahabatku, Namo Buddhaya. Nanti teman-teman kita malam hari ini mungkin lebih baik banyak diskusi ya. Jadi silakan di chat ya. Kalau ngomong nggak bisa ya, teman-teman nggak bisa ya kalau live IG ya. Oke. Ya, jadi silakan di chat kalau ada yang mau di sharing atau mau ditanya silakan. Nah, malam ini saya ngangkat judulnya itu persaudaraan sejati adalah dasar keutuhan bangsa ya. Jadi ini juga ada kaitannya sama tema Waisak ya. Sesungguhnya ini kita kan mau menyambut Waisak, di mana juga kondisi tahun ini Waisak kita sangat berbeda. Ya, mungkin teman-teman sudah sering lihat banyak ini perayaan online ya sekarang ya. Kita gimana biasanya kalau Waisak kita betul biasanya meditasi, kita biasanya ke wihara, puja dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa tetap bisa merayakan, cuman hanya bentuknya berbeda. Nah, salah satu topik yang diangkat adalah persaudaraan sejati ini merupakan dasar keutuhan bangsa. Kenapa? Nah, sebelum saya masuk ke sutanya, jadi saya ada mau sharing satu suta yang bagus sekali. Saya sering juga baca, saya sering pakai juga itu untuk kerukunan ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa persaudaraan itu penting, di mana kita saat ini dalam kondisi pandemi ya, sedang ada musibah, sedang ada wabah, di mana kita harus di rumah, tapi itu juga tidak mengendurkan semangat kita dalam menyambut Trisuci Waisak. Wah, ganteng kokoh ya. Ini gara-gara bajunya Beye nih, jadi ganteng. Sama ya sama Dewi ya, ungunya kita ya. Sama dong. Iya. Ya, jadi persaudaraan itu penting karena seperti yang Presiden Jokowi juga sempat sampaikan di wawancaranya dengan Mbak Naswa ya, Mbak Nana, itu bahwa ini butuh kedisiplinan bersama. Kita butuh menghadapi musibah ini dengan bersama-sama. Tidak bisa kita hanya bergantung pada pemerintah ataupun pada tenaga medis ataupun memberikan beban pada satu pihak. Jadi ini benar-benar kita harus berlangkah bersama. Nah, itu yang saya ambil dari salah satu sutta, yaitu Saranya Dhamma Sutta. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah baca, sudah pernah dengar, nah itu sangat relevan dengan apa yang kita hadapi pada saat ini ya, di mana persaudaraan itu menjadi penting. Nah, itu ada disinggung di Digha Nikaya, itu ada di dalam Digha Nikaya kelompok 6 bagian ke-6. Jadi di situ disampaikan bahwa ada 6 hal yang menyebabkan keuntungan, menyebabkan yang bisa membuat banyak membantu.
Nah, yang pertama disebut dengan kaya kama. Nah, kama di sini artinya perbuatan. Kaya adalah fisik. Jadi kita melakukan perbuatan fisik dilandasi oleh metta atau cinta kasih. Itu yang pertama. Nah, yaitu yang pertama melakukan perbuatan fisik kaya kama dilandasi dengan metta, baik di depan ataupun di belakang. Ya, jadi di sini yang menjadi poin yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah ketulusan hati kita. Ya, jadi Depan dan di belakang. ya di depan dan di belakang. Maksudnya kita berbuat baik di depan orangnya. Misalkan nih saya sama Dewi, di depan Dewi saya baik. Nah, nanti di belakang Dewi saya juga harus memperlakukan Dewi sama baiknya seperti di depan. Ya, jadi itu yang pertama melalui fisik. Yang kedua, waci kama itu adalah melalui perbuatan ucapan. Jadi ini juga penting membuat seseorang kesatu perkumpulan persaudaraan itu menjadi kuat, mencari harmonis itu karena ucapannya di depan maupun di belakang dilandasi oleh cinta kasih. Ya, kalau kita sering dengar yang baik di depan itu kan sudah biasa, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau juga di belakang sama baiknya. Ya, jadi kalau di depan kita bicara yang baik, ya itu maka Sang Buddha seringkali sampaikan apa yang beliau ucapkan itu yang beliau lakukan, apa yang beliau lakukan itu yang beliau ucapkan. Nah, ini untuk kita introspeksi masing-masing. Nah, ini akan membawa pada keharmonisan. Yang ketiga adalah manokama. Jadi manokama yaitu berpikir dilandasi dengan cinta kasih atau metta baik di depan ataupun di belakang. Ya, jadi kita punya pikiran yang cinta kasih kepada seseorang, kepada masyarakat, kepada pemerintah, itu baik di depannya maupun di belakang. Jangan nanti kita pikirannya kita bilang baik nih, tapi di belakang kita pakai akun yang no name atau yang nggak jelas, kita jadi netizen nge-head. Nah, itu nggak boleh. Nah, ya, jadi akun pribadi, akun resmi maupun akun-akun online shop lainnya ya harus sejalan gitu ya. Ya kan kita sering dengar ya netizen itu. Nah, itu. Terus yang keempat adalah bahwa kita itu berbagi. Jadi di sini Sang Buddha menyarankan kita untuk berbagi kepada sahabat, kepada saudara kita. Walaupun barang 1-2 suap nasi. Jadi tidak ada alasan kita, saya nggak punya apa-apa kok, saya nggak punya materi, saya nggak punya apa untuk dibagikan. Nah, seperti kondisi sekarang ini sebenarnya sudah sangat baik sekali bahwa kita lihat banyak teman-teman kita melakukan kegiatan berbagi ya, banyak sekali, baik berbagi makanan, berbagi sembako, bahkan ada yang berbagi dhamma dengan online. Nah, ini juga harus dilandasi dengan cinta kasih. Jadi berbagi dikatakan oleh Sang Buddha walaupun 1-2 suap nasi itu juga menjadi penting. Jadi kalau kita punya makanan semampu kita, nah kita bisa bagikan apa yang kita miliki. Ya, yang kelima adalah kita yang mempraktekkan kemoralitas atau sila. Ya, jadi yang kelima adalah sila, di mana kita mempraktekkan sila itu baik di depan ataupun di belakang kita lakukan sama. Jadi jangan cuma di sosial media kita terlihat bagus, ya kelihatan image-nya baik gitu, lalu setelah off the record ternyata misalkan lagi disuruh PSBB, ya ternyata malah keluyuran. Tapi kalau di sosmed instastory-nya sering nasihati orang-orang untuk PSBB, itu tidak pas, itu bakal menimbulkan kecekcokan. Tapi kalau kita misalkan
ingatkan teman-teman untuk PSBB tetap jaga kondisi, pakai masker. Nah, walaupun tidak ada on cam pun kita juga tetap di rumah aja, tetap jaga physical distancing ya. Jadi tetap itu kita lakukan sejalan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan ya. Oh, Ko Sugi lagi mau mandi. Oke, silakan Ko. Ya, itu yang kelima, yaitu dari moralitas. Yang terakhir, yang keenam adalah samaditi atau kesetaraan dalam pandangan. Nah, ini akan membuat satu keharmonisan tatkala kita dengan saudara kita, dengan teman-teman kita itu punya pandangan yang sama. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, bisa kita bisa sama-sama membedakan mana yang benar sebagai benar, mana yang salah sebagai salah. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat saling mengingatkan, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, dan menghindari ketiada cekcokan. Nah, ini adalah yang menunjang untuk persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Ya, jadi singkatnya itu 6 poin yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para biku di dalam Saranya Dhamma, ada di Anguttara Nikaya kelompok 6 dan Digha Nikaya. Nah, teman-teman, kalau kita sama-sama nih, kita sebagai warga negara Indonesia, kita berpikir yang baik, berperilaku yang baik dengan cinta kasih, berucap dengan cinta kasih, lalu berbagi apa yang kita miliki, kemudian kita mempraktekkan moralitas baik di depan maupun di belakang, dan kita belajar Dhamma. Jadi pandangan kita itu kita tingkatkan, ada banyak kelas-kelas online seperti ini juga kan sudah beberapa sesi ya. Kemarin ada Ko Albert yang berbagi, kemudian ada Bro Karnan dan Koko Sugi juga berbagi tips-tips ya. Nah, itu kita bisa akan menumbuhkan persatuan. Online shop ya, itu kan seperti itu kita berbagi, jadi bukan cuma berbagi materi, berbagi ilmu juga. Kayak Ko Karnan kemarin berbagi hasil pengalamannya. Nah, ini yang akan membuat persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang sejati. Ya, jadi kemudian tatkala kita sudah persaudaraan sejati ini, kita akan bisa menghadapi problem, menghadapi pandemi ini dengan bersama-sama, di mana itu yang akan menjadi dasar keutuhan bangsa. Ya, mungkin itu kalau kita lihat banyak contoh-contoh di berita luar negeri, banyak negara yang gagal dalam menjaga persaudaraan ini ya. Contoh ekstrim mungkin teman-teman pernah baca Uni Eropa ya. Ya, di mana itu negara Eropa itu akhirnya saling tidak mendukung. Di mana satu negara lain, Italia, yang pada saat itu butuh bantuan, justru akhirnya negara-negara dari Asia yang banyak membantu mereka. Nah, ini akhirnya menjadi tidak keutuhan bangsa itu menjadi terganggu kalau di negara mereka. Sedangkan kita di Indonesia sampai hari ini kita lihat berita-berita, kita lihat kondisi di lapangan, ini kita masih sangat baik ya. Nah, cuman perlu kita jaga. Ya, mungkin itu pengantar ya. Ini berapa time-nya nggak ada ya, Wi ya? Time-nya nggak ada. Nanti time-nya muncul kalau 1 menit, tinggal 1 menit terakhir kok. Dia baru. Oh gitu. Kita baru sekitar 17 menit lah. Nah, ya itu pengantar dulu, nanti boleh dilanjutkan dari teman-teman, silakan kalau ada, atau dari Dewi boleh. Kalau misalnya teman ada pertanyaan bisa langsung di komen di kolom komentar. Ya. Jadi kalau untuk kita sendiri, kalau misalnya PSBB nih, dan kita kan sangat dibatasi. Saya pribadi juga saya sangat membatasi keluarnya saya gitu loh. Jadi saya benar-benar nggak keluar kalau memang nggak penting-penting banget. Terus kalau dari Kom Michael sendiri, kalau cara terbaik untuk membantu orang lain untuk mempererat
hubungan persaudaraan ini gimana? Apa bisa terjun langsung atau cara lainnya yang biasa kita lakukan itu apa? Nah, ini menariknya mungkin teman-teman bisa ingat waktu awal-awal dikeluarkan statement social distancing, kemudian direvisi ya, jadi physical distancing. Nah, itu saya sangat setuju. Kenapa? Karena yang dibatasi itu adalah sentuhan secara fisik ya, pendekatan secara fisik, tapi secara sosial kita harus tetap menjaga hubungan baik. Nah, itu jadi banyak teman-teman mungkin jangan salah paham juga bahwa dibilang kita di rumah aja berarti kita nggak bergaul. Bukan. Jadi saya lihat banyak teman-teman justru sering conference seperti ini, baik di skala teman-teman sekolah, teman-teman kantor, organisasi ataupun yang lainnya itu justru sering tatap muka. Udah masuk ya? Ya, jadi agak nge-lag. Jadi tadi ada beberapa kalimat Ko Michael yang sempat nggak kedenger gitu. Nah, nggak masuk. Tadi suara Ko Michael sempat nggak terdengar dengan jelas, terputus, gambarnya juga videonya. Tadi ada beberapa kalimat yang terpotong kok. Tadi sampai mana? Iya, abis setelah Ko Michael menjelaskan mengenai perubahan istilah dari social distancing ke physical distancing tadi. Nah, setelah itu udah jelas lagi di tempat saya. Oke. Ya, jadi intinya ini yang kita lebih setuju dengan physical distancing. Itu kita sepakat bahwa kita harus memutus rantai penyebaran ini. Jadi, tapi itu tidak membatasi kita dalam berhubungan sosial ya. Nah, kemudian akan muncul habit baru yang sekarang terjadi, yaitu menggunakan teknologi. Jadi dengan online kita justru lebih sering bertemu. Contoh, saya dengan tim, kan kebetulan saya kontraktor juga di lapangan, otomatis walaupun bidang konstruksi masih boleh beroperasi ya, nggak kena denda. Nah, jadi tapi saya mengurangi aktivitas untuk bertemu dengan tim. Jadi di sana yang kerja tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Terus untuk kontrol kita pakai video, foto, itu kita masih bisa lakukan. Jadi tidak mengurangi produktivitas kita. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi pandangan bahwa ini bukan pembatasan sosial. Jadi kita harus tetap sosial. Yang kedua, kita bisa manfaatkan teknologi yang ada. Nah, yang ketiga itu yang penting juga buat kita. Kitanya akan menjadi semakin proaktif. Nah, kalau biasanya kalau kita kumpul kan mau nggak mau kita terpaksa akhirnya ya sudahlah ikut sama teman-teman. Nah, ini kalau sekarang kita seperti misalkan online seperti ini, kalau tidak ada niat atau tidak ada semangat untuk mau bersosialisasi, kita akhirnya akan dengan sendiri kita nggak dapat pergaulan sosial. Jadi kita dituntut untuk makin proaktif ya. Kita akan proaktif, harus kita yang lebih aktif. Makanya banyak kayak kemarin mungkin sudah dijelaskan ya sama Ko Sugi dan Bro Kangen, contohnya dalam bisnis banyak yang bilang ini sekarang susah ya, tapi di tengah kesulitan ada peluang-peluang baru yang bisa diperoleh gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sadari, itu yang perlu kita ambil juga. Jadi kalau sosial apakah kita tetap bisa? Ya sangat bisa, cuman sekarang paradigma kita bagaimana kita rubah, tetap menjaga kesehatan tapi juga tetap menjaga hubungan sosial gitu. Jadi tetap makin akrab ya. Jadi tetap manfaatkan media sosial ya Pak ya? Iya, sosmed. Sekarang kuota ya yang makin mahal ya, makin boros. Banget. Saya bulan ini tuh 10 giga. Aduh, biasa nggak pernah beli sebanyak itu saya kok. Biasa tuh 20 giga gitu cukup untuk sebulan gitu. Ya kurang. Halo Natalia, ini ada Hartanto, Cijoli ya.
kata kunci Itu kecil. iya, kuota itu sekarang memang Jadi kebutuhan ya, primer ya. jadi itu teman-teman, jadi tetap nanti sambil kata ulang-ulang ya, mungkin ada teman-teman yang baru masuk nanti tetap kita akan ulang 6 poin. Saya sih sebenarnya ingin sampaikan hanya 6 poin saran niadama tersebut aja. Ya, itu untuk bersosial. Ada lagi? Sambil mungkin saya pengen kejelasan dari yang kayak kamu Wacikama. Kalau Wacikama mungkin di era social distancing kayak begini bisa coba ya. Kayak sama kok. Kalau kayak perbuatan, ya ini kalau kita lihat sekarang kan kayak kama itu perbuatan, wacikama ucapan, manokama pikiran. Jadi kalau kita lihat fenomenanya ini, tiga-tiganya ini akan muncul di sosmed ya. Nah, misalkan kita sering lihat teman-teman kita bikin caption yang bagus. Nah, itu kan bisa di waci, bisa di mano. Terus kita ada sering teman-teman kita foto yang pada saat berbagi, berbuat baik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa jadinya refleksi diri. Oke, di sosial media baik, tapi di belakang sosial media apa yang ia lakukan? Nah, enggak, jangan langsung ngejat. Harusnya baik gitu. Harusnya sama baiknya gitu. Sama baiknya. Jadi ini jadi motivasi kan kalau kita lihat ada challenge ya. Challenge beras challenge itu yang pakai make up berubah jadi cantik. Nah, di belakangnya pun di rumah pun bukan berarti jangan tetap jaga kebersihan. Pas bikin beras challenge cantik, terus pas ada beberapa kawan tuh kok work from home, bangun tidur melek langsung online juga, bos nggak tahu saya masih pakai piyama. Wah, ini jangan. Ya, tetap mandi gitu. Nah, itu bisa kayak yang orang tulis di status begitu ya, kok. Di status yang gimana gitu, di status rohani, ya. kelakuan roh halus. Ya, itu kan ada, tapi ya kita harapannya yang di sosial medianya tetap baik, tapi yang perlu ditingkatkan yang di belakangnya juga perilakunya tetap. Iya, soalnya ada tadi siang saya kan melihat berita di televisi itu baru dilaporkan, jadi ada YouTuber dia memanfaatkan keadaan ini, jadi dia bikin konten dengan membagi-bagikan sembako ke pekerja jalanan gitu. Jadi orang-orang yang bekerja di jalanan kayak pemulung gitu dia kasih gitu. Ternyata isinya itu bukan sembako, melainkan sampah sama batu gitu. Oh iya. Kayak ngeprank gitu loh. Prank. Bukan kaya lagi, itu prank. Iya, prank banget itu. Iya. Ya, ada beberapa pihak yang menurut mereka ini udah kelewatan gitu. Jadi YouTuber tersebut dilaporkan gitu. Pandangan saya gitu ya. Ya, itu saya sih juga setuju ya sama teman-teman yang melaporkan, itu harus dilaporkan. Bener sih. Ya memang kan mungkin karena demi konten. Iya, itu juga kan kalau dulu kan sempat ya sebelum pandemi ini ada prank ojek online ya, dibikin nangis dulu, cancel yang orderannya di cancel, kemudian baru didatangi dikasih uang sekian ratus juta atau sekian juta. Walaupun itu dia dengan dasarkan niatnya baik, tapi itu kan sudah menyakiti hati si ojol ini sampai bersedih, kemudian baru dibantu. Nah, kalau ini benar-benar endingnya pun jelek, ini kan terlalu. Iya sih, ya benar. Jadi lebih parah. Iya, lebih parah. Jadi cuman ya kalau di media kan terakhir saya lihat di YouTube juga itu malah masuk trending ya. Si siapa namanya itu?
nggak boleh sebut merek. Nanti malah dicari. Iya. Suara Cici kecil banget. Oh ya, tapi kok Michael masih kedengeran ya suara saya ya? Saya tadi nyari headset saya yang biasa saya pakai. Saya lupa taruh. Kayaknya di tas. Soalnya tadi pagi-pagi saya ke Mandiri karena sekarang pembayaran ruko kantor itu harus pakai ATM Mandiri kok. Sementara ATM Mandiri saya tuh nggak ada gitu. Jadi saya mesti bikin ATM. Nah, headset saya yang biasa saya pakai nggak ada. Mungkin pengaruh headset juga nih. Ini headset lama yang saya pakai. Nggak apa-apa lah ya. Tapi jelas-jelas ketemu Dewi nih. Wah, asik. Iya, kapan-kapan gantian. Nah, itu ada pertanyaan dari Ko Albert, kalau misalnya bosnya yang belum mandi gimana kok? Ya, kita harus ingatkan bos. Gimana nih bos? Ya kan kalau negur kan nggak mungkin ya, yang ada kita yang dikasih SP kan. Ya, tapi kalau bosnya belum mandi ya sudahlah, itu kita kan belajar dhamma itu mempraktekkan dhamma pertama untuk diri sendiri dulu ya, bukan untuk ngejudge atau nilai orang lain gitu. Gak apa-apa gitu, kalau cuma kita kasih contoh kalau kita segar, nah itu kita akan kerja lebih baik. Nah, bosnya misalkan belum mandi, apalagi kalau video conference ini kayaknya kelihatan kan, saya kelihatan sudah mandi kan. Ya, tadi Ko Sugi udah bilang kinclong lagi. sudah siap nih khusus buat BY, saya sampai prepare nih. Dari jam berapa? Jam 6 dari saya udah siap-siapin. Oh, mantap. Kalau Ko Albert saya yakin juga lagi ganteng nih kalau bisa on cam nih. Oke, bisa dilanjut ya. Jadi selain hal itu tadi, poin-poin yang lain yang udah Ko Michael siapin buat kami apa nih? Saya penasaran juga. Ya, jadi persaudaraan itu kan bukan hanya saudara dalam arti saudara ya, tapi persaudaraan kita saudara dalam dhamma, saudara dalam pergaulan, dalam lingkungan kantor. Nah itu sama pentingnya. Jadi itu yang membuat suatu keutuhan itu bisa terwujud. Jadi kan topik kita malam hari ini persaudaraan sejati dasar keutuhan bangsa. Nah, bukan hanya bangsa, tapi juga keluarga akan bisa menjadi bertahan, menjadi utuh tatkala kita sebagai anggota keluarga juga menjalankan hubungan persaudaraan sejati ini dengan baik. Di kantor juga begitu. Jadi ini berlaku sesungguhnya bukan hanya kepada bangsa, tapi juga dalam semua aspek. Nah, 6 hal ini ditambahkan yang kalau kita mau telah di dalam Karanya Metta Sutta juga ada kan disampaikan tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Nah, ini yang juga penting. Jadi kadang kita kayak tadi yang contoh Dewi video yang viral, walaupun kita tidak cocok dengan kontennya, tidak pantas kita untuk membenci, karena itu bukan menyelesaikan masalah. Kita justru terbukti yang sudah terjadi, makin banyak yang menghujat atau menyerang dia makin viral, makin terkenal. Betul ya, jadi sedangkan begitu akhirnya makin banyak yang nonton, bukan tidak mungkin makin banyak yang termotivasi untuk kayaknya ini bisa jadi konten gua nih kalau gua bikin serupa. Nah itu jadi ini yang tidak sepatutnya kita membenci karena satu konten itu. Jadi kayak kita tadi makanya nggak usah disebut gitu ya, sudahlah, dia memang ada niat yang nggak baik ya, itu hak dia gitu. Tapi kita tetap memberikan meta cinta kasih, semoga dia juga segera menyadari bahwa itu kurang baik ya. Apalagi endingnya beneran seperti itu, kan kasihan di tengah. Kalau nggak salah yang saya baca itu bukan hanya pengemis ya yang dibegitukan ya. Itu sampai ada beberapa sahabat-sahabat kita yang kekurangan juga dibegitukan, itu kan sangat nggak baik. Tuh, jadi ini juga meta. Jadi dasarnya sih di meta atau cinta kasih yang universal.
sekarang apa fenomena persiapan Waisak, teman-teman boleh sharing kalau ada. Ya, nah, Ko Michael sendiri gimana nih persiapannya? Ya, kalau saya kebetulan sama kawan-kawan ya, ini khususnya ada mau bikin conference Waisak. Jadi ini tapi nggak sebut merek ya. Jadi pertama kita ngadakan berbagi, itu kita lakukan. Kayak kemarin kita di daerah Serpong kita berbagi, di Jakarta Barat yang kemarin kita juga ada berbagi. Tapi caranya juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya mungkin bisa lihat di IG saya itu ada videonya. Nah itu kita bisa dari kendaraan, teman-teman kalau ingin berbagi berikan, lalu sudah tinggal. Ya mungkin kalau ini viral beberapa seminggu 2 minggu lalu ya, yang ada pada saat berbagi dikerumuni ya, itu Koko Edozel ya atau siapa itu sempat bikin videonya, diserang malah. Nah ini kalau kita terlalu lama berhenti atau sampai kita bikin stand, nah itu justru kita bikin keramaian. Padahal kan pemerintah menganjurkan hindari keramaian. Iya. Nah, jadi kita harus bijak juga dalam berbuat baik. Itu jangankan di tengah pandemi kayak begini ya, di saat biasa dulu saya pernah ikut baksos yang pengajar fajar itu di BY kan ada. Jadi kita turun dari jam 3 pagi. Nah itu kalau di tempat yang berkumpulnya pemulung, kita cepet-cepet tuh abis kasih taruh, kita lari lagi ke mobil gitu. Soalnya kalau enggak dikerumunin begitu kok. Iya benar-benar. Itu waktu biasa loh, apalagi kalau di tengah pandemi kayak gini ya, dimana kondisi kita lebih sulit daripada sebelumnya. Setuju, betul. Itu makanya ini memancing kita untuk memunculkan kepedulian dan kepekaan ya. Ya, jadi kita harus lebih peka, juga lebih peduli itu. Jadi ya itu kalau apalagi. Tapi dengar-dengar katanya juga yang kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa kawan, selain kita membantu kawan-kawan kita, saudara kita yang kesulitan dalam berpenghasilan harian, jangan salah bahwa banyak sahabat kita yang kita kira mampu itu ternyata punya masalah yang sama. Ya, mungkin ada beberapa artikel yang juga sesungguhnya saya juga temui banyak, itu teman-teman kita yang biasanya berpenghasilan biasa di kondisi seperti ini justru lebih sulit karena dianggap mampu, akhirnya tidak ada yang membantu mereka. Nah itu juga makanya persaudaraan sejati ini penting agar ada keterbukaan kan. Kalau kita kurang akrab, kurang dekat kan agak kurang enak juga menyampaikan problem atau curhat gitu. Ya itu teman-teman bisa diperhatikan juga. Lalu kayaknya ada di share juga kan mengenai hal ini yang di grup Bodinya Nayan ya. Betul. Ya, Pak? Iya betul. Itu terjadi, sungguh terjadi itu. Nah teman-teman perlu diperhatikan juga, berbaginya juga. Coba kita kalau sering saya istilahkan itu inner circle ya, lingkungan terdekat kita itu kita juga perhatikan. Kalau saya kebetulan di kontraktor, ya paling tidak tim saya, pekerja saya itu saya perhatikan gitu. Nah kalau teman-teman boleh di lingkungan kerja coba teman kantornya yang gajinya dipotong atau yang cicilannya masih sulit dan lain sebagainya, ya kita bisa bantu. Halo teman-teman yang baru bergabung. Ini ada Cici Catherine nih kayaknya. Halo Cici, apa kabar? Oh iya. Nicholas, Valeri. Silakan teman-teman. Ada Vale. Sharing ya. Atau ada yang mau ditanyakan akan dijawab langsung oleh Ko Michael. Terus poin lain lagi nih kok, masih ada nggak? Terus tahun ini gimana kok Michael sendiri dan keluarga Waisakan gimana? Di rumah aja? Kalau Waisakan di rumah. Iya di rumah. Kebiasaannya kalau di tempat aku kan Waisak itu udah kayak lebarannya umat Buddha gitu. Jadi kami lebaran dulu, lebaran bikin kue, bikin makanan segala macam gitu.
Kalau di Bali gimana? Budayanya? Kalau di Bali ya kita biasanya ada meditasi detik-detik Waisak, pulang kampung ya, yang pasti kalau kita di Bali itu wajib ini ya, cari babi ya. Iya. Dulu tempat saya Halo Vale ya. Iya wajib itu kalau kita di Bali. Terus kita ada biasanya kalau Waisak itu seminggu setelahnya kita ada Waisak Santuti Cita. Nah artinya Santuti mungkin juga sudah sering teman-teman dengar di salah satu di Manggala Kuta itu syukur. Jadi kita melakukan bersyukur dengan berkah Waisak, kita bikin perayaan. Jadi misalkan yang dulu pernah saya lakukan itu ada sendera tari dalam rangka Waisak. Nah kita menunjukkan kesenian, teman-teman adik-adik sekolah minggu bisa tampil untuk memeriahkan. Nah kalau tahun ini saya dengar yang sahabat-sahabat kita yang ini ya, anak Buddhis Indonesia juga mengadakan online ya. Biasanya kan di mall. Oh iya, di Ya. mall. Itu saya juga ikuti tuh, banyak teman-teman kita. Iya. Tahun ini akan berbeda sekali gitu. Berbeda. Dewi bagaimana sekolah minggu, Miss Dewi? Untuk sekolah minggu, semua kegiatan sekolah minggu yang ada jadwalnya BY semua diliburin dulu kok. Sharing dhamma juga. Online juga ya, sudah ya. Online sih enggak sih kok. Untuk sharing dharma. Oh tetap ini. Dan Butiwi, malam Nobita. Ya selamat malam. Nah ini, Nobita mau tanya nih kok. Aku bacain ya pertanyaannya. Aku bacain, kok Michael jawab. Kok mau tanya, tadi kan kok Michael bilang kita harus tulus. Di depan baik dan di belakang juga harus demikian. Meneladani Sang Buddha. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Oke, pertanyaannya. Ini ada lanjutannya ya? Silakan. Ada lagi. Nobita. Silakan dilanjutkan Nobita. Iya, tadi Ko Michael ada bahas kan yang mengenai kalau kita melakukan perbuatan baik melalui badan jasmani, ucapan, pikiran itu harus dilandasi dengan cinta kasih baik di depan maupun di belakang. Ya. Di belakang. Lalu ini di bawah ini ada lanjutannya. Saya dan beberapa teman juga kadang ngisi dhamma desana kok, karena daerah kami cukup jauh dan tidak ada biku yang menetap. Nah ini mirip banget keadaannya dengan di tempat saya juga nih Nobi. Tapi kok kadang jadi beban karena dhamma yang disampaikan itu belum tentu bisa dipraktekkan secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kali saya minta untuk berhenti mengisi dhamma desana karena alasan itu. Seperti ada beban karena kita menasihati orang lain namun kita sendiri masih banyak kurangnya. Menurut Ko Michael bagaimana menyikapi kondisi ini? Nah, gimana kok? Kurang lebih pertanyaannya ketangkap ya kok ya? Jadi di tempatnya Nobi ini minim sekali penceramah dan dhamma, biku jarang sekali datang. Jadi dia dan beberapa temannya meluangkan waktu, mendanakan waktu dan dirinya dan pengetahuannya untuk melakukan sharing dhamma pada umat di sana. Nah, cuman ada kayak keganjalan hati gitu kan, aku belum ini nih, belum ini tuh. Nah ini menurut kamu itu gimana nih? Kayaknya kita juga di BY pernah mengalami ya. Ya sering kita sebagai Dhamma Duta juga kan ada tanggung jawab moral ya, yang Sugi juga sering sampaikan itu ada tanggung jawab moral kita. Nobi di daerah mana ya kalau boleh tahu? Iya, Nobi sambil boleh di komen-komen ya, Nobi dari daerah mana? Iya. Tahu dekat tempat saya gitu. Iya, bisa request nanti kalau kekurangan penceramah sama Dewi nih. Kalau kita BY sudah ada di Aceh ya, kita juga di Aceh. Ada. Ya, jadi yang pertama sambil Toli saya belum pernah ke Toli.
Terakhir ke Tarakan sih sudah Suteng ya. Ya, jadi kalau yang kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya dan cara saya itu, saya biasanya berbagi itu saya juga agak hati-hati dalam memilih topik. Kenapa? Karena kalau kita terlalu seringkali mungkin kita sebagai pembicara ingin terlihat topik kita keren, topik kita kita membahas sesuatu yang hebat atau misalkan kayak kesucian dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tidak praktekkan, itu akan sangat berbahaya atau sering kita sebut blunder ya. Nah ini kita agak kurang tepat, makanya kita di BY sendiri juga sama teman-teman kan juga sering ya saling mensupport, saling mengisi, dimana misalkan kayak Bro Karnan sama Kosugi yang memang udah praktisi di dunia online shop. Putus ya? Ya, lanjut. Putus ya tadi ya? Iya. Tapi suara Koko jelas. Nah, jelas ya? Iya. Tadi sampai seperti contoh Bro Kanan sama Bro Sugi itu kan memang praktisi di dunia e-commerce ya. Nah, mereka bisa berbagi itu juga suka dukanya dan menerapkan damai. Jadi memang yang kalau saya pegang teguh dan juga beberapa teman-teman Dhamma Duta yang saya tahu itu selalu berusaha apa yang disampaikan itu mereka benar-benar memang alami dan praktekkan. Itu penting. Kenapa? Kalau kita hanya berlandaskan teori, itu pada saat kita ditanya atau pada saat kita menyampaikannya atau mengupahnya lebih dalam, itu kita akan kesulitan karena kita tidak alami. Kayak misalkan kita contoh, kebetulan saya suka makan, ditanya cara bikin nasi goreng ikan asin atau nasi goreng pete. Nah itu bagaimana teknisnya, ditanya resepnya apanya, kita kalau nggak pernah masak, kita cuma tahu atau baca bukunya, ya kita nggak akan bisa jelaskan. Apalagi yang kue ya, lebih susah lagi. Kue itu dikasih resep tuh belum tentu jadi loh. Iya. Nah, itu saya pernah dikasih bolu sama Cik Friza kan, istrinya Pak Emil. Itu dia salah taruh adonan, jadinya pun beda. Jadi dia katanya harusnya telur dulu, baru terigu. Dia terigu dulu, baru telur. Oh gitu pun berpengaruh gitu. Hasilnya beda kan. Nah itu kalau kita yang praktisi begitu jelaskan itu, kita bisa jelaskan, oh sepengalaman saya begini. Nah jadi itu yang satu poin yang perlu diperhatikan. Alangkah baiknya kalau apa yang kita ingin sampaikan itu yang memang pengalaman kita. Kedua, setelah saya sampaikan itu, yang kedua penting, kita jangan juga pesimis atau justru setelah itu jadi takut untuk berbagi. Ya, kita apa yang kita ketahui itu yang kita bagikan aja. Misalkan teman-teman atau Nobi, contoh misalkan yang kita sudah pernah latih Pancasila Buddhis sila pertama. Nah itu kita kan bisa sharing apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, atau misalkan berdana. Kita bisa, pada saat saya dana makan kepada sangga, kepada Bante, itu apa yang langkah-langkah. Nah itu kan juga bisa jadi suatu topik tersendiri. Atau kayak kita kalau sering dinas sekolah minggu tuh biasanya pengalamannya juga banyak tuh, ketemu anak-anak tuh kalau ketemu yang begini. Nah itu Dewi kan kalau bisa sharing banyak hal juga tuh kalau soal anak-anak tuh. Yang jelas melatih kesabaran sih kok. Ya jadi itu dua dulu biar nggak kepanjangan. Jadi yang pertama kita coba sharing apa yang memang kita tahu. Yang kedua, kita jangan pesimis harus menguasai dulu baru kita berbagi. Tapi sambil berbagi kita akhirnya grow up atau sambil bertumbuh. Kita bahas soal kesabaran. Tapi kalau saya pribadi jarang singgung topik yang sensitif. Misalkan kayak jodoh, itu saya jujur pasti saya hindari. Itu lebih baik tanya. Juga gitu ya kok.
nggak punya pengalaman yang mumpuni kan, belum contoh sukses kan. Itu harus sama Sesyong Pindi atau Sepo Hoklai kan. Nah itu baru kita percaya gitu. Kalau tanya saya, tanya Karnan itu ya, Karnan masih lebih oke lah. Kalau saya masih lebih minim. Iya, mengerti. Iya, lebih nggak percaya diri. Itu termasuk topik yang sensitif ya, yang riskan ya. Iya, nggak punya pengalaman cukup di situ. Iya betul. Nah, kalau Kosugi itu boleh. Gitu. Ya, jadi itu. Mungkin di sini tadi kan ada Ko Albert, ada Susung Iya, ada ini nih satu lagi. Nah, Jijoli juga. Nah, ini masternya nih. Kalau soal percintaan harus konsultasi sama Secie Joli nih ya, Mami Joli. Ya boleh lah tuker-tukeran IG-nya ya, IG-nya saling follow gitu. Nah, gitu. Ke Michael tadi yang apa ya, jangan bersharing ya, men-sharingkan atau menjelaskan tentang apa yang sama sekali belum kita pahami gitu ya, yang sama sekali kita lakukan gitu. Saya setuju banget gitu. Jadi itu ya untuk Nobi. Kalau misalnya ada yang mau dikomen-komen lagi boleh langsung komen Nobi. Jadi kalau misalnya di tempat kamu memang minim penceramah dhamma, biku, bante ataupun bikuni, suhu gitu ya, kamu sama tim kamu jangan sampai putus asa gitu kan. Justru kamu harus melanjutkan perjuangan kalian itu untuk melakukan sharing dhamma dan membina umat gitu ya Pak ya. Jadi ya justru bagus banget, semangat. Kita apresiasi banget tuh kalau kata ketua umum kami itu tidak harus menunggu kita memiliki banyak untuk kita berbagi gitu, tapi kita punya sedikit ya bagilah yang sedikit itu gitu. Kalau kita punya lebih banyak ya bagilah lebih banyak gitu. Kalau kita nunggu bener-bener banyak baru berbagi, kita akan kehabisan waktu nantinya. Nah, ini mulai banyak ada pertanyaan kok. Tuh Cijo tugasnya cariin Bro Mike. Waduh. Wah, ini saya tunggu ini. Tuh Cijoli kok Michael udah buka pintu hati gitu. Valeri, kok mau? Ya ini dari Vale ya, ada yang Valeri. Positif. Iya Vale. Aduh sorry, bentar agak nge-lag. Mau nanya gimana caranya untuk stay positif dan mempraktekkan dhamma di kala pandemi ini. Nah, gimana tuh kok? Ya, jadi berlandaskan pada yang tadi ya, 6 hal dari sarannya dhamma tersebut. Di sana makanya saya juga sering sampaikan juga di teman-teman bahwa kalyanamita itu penting. Di mana sahabat yang baik, yang topik kita malam hari ini persaudaraan sejati, merupakan dasar keutuhan bangsa. Jadi di sini kita tidak bisa sendiri. Makanya kalau mau tetap stay positif, kita butuh lingkungan yang juga positif. Itu yang nomor satu ya. Kecuali kalau memang kita sudah cukup kuat bisa stay positif di lingkungan yang walaupun negatif ya itu sangat lebih baik lagi. Tapi kan kita masih berlatih sebagai putujana, sebagai umat biasa kita masih berlatih. Nah itu kita butuh sekali support dari teman-teman. Kita butuh sekali dari kalyanamita ya, sering kita sebut istilah kalyanamita, sahabat sejati. Ya inilah peran persaudaraan sejati itu menjadi penting. Jadi kalau kayak mungkin di lingkungan kita ada teman yang saling menguatkan, misalkan sedang drop atau sedang jenuh, sedang kurang mood. Nah itu kita butuh ada teman-teman kita yang memotivasi, paling tidak bisa ajak ngobrol. Ya kalau saya belajar psikologi, secara psikologi itu kalau seseorang punya masalah, dengan dia menceritakan saja, walaupun tidak dapat solusi, 50% bebannya sudah hilang. Walaupun nggak temu solusi, jadi ya boleh sama teman-teman, cuman hati-hati dalam curhat ya, karena kan tidak semua orang yang bisa kita percaya ya. Jadi kita butuh itu sahabat sejati tersebut yang bisa
kita percaya. Kan ada 4 ya kriteria sahabat sejati. Salah satunya dia menjaga rahasia kita. Nah, ini orang yang cocok diajak curhat. Jadi tidak disebar kemana-mana. Nah, itu mungkin itu kali. Jadi tetap stay positif. Itu satu, kita butuh sahabat. Yang kedua mungkin kalau kita diri sendiri tetap berlatih mindfulness itu sangat baik. Kita berlatih meditasi. Saya juga setiap pagi, setiap malam itu sebelum tidur saya coba latihan mindfulness. Itu penting untuk motivasi diri sendiri. Jadi kita melihat ke dalam, kita beri jeda pada diri kita, pada batin kita. Di situ problem-problem yang muncul kita coba cooling down. Pada saat meditasi itu kita akan menjadi lebih relax dan bisa melihat semua itu lebih clear. Kalau misalkan mood kita lagi naik atau turun yang masih bergoyang, itu sangat tidak disarankan untuk beraktivitas terlalu berat, karena kan akhirnya kita tidak cukup bijak ya jadinya. Biasanya lagi galau apa, nah makanya meditasi itu yang kedua menjadi sangat penting. Yang pertama kalian namita, yang kedua latih mindfulness atau yang kita kenal meditasi. Ya, yang ketiga stay tune sama video-video Dhamma. Itu boleh tuh, ada sesi-sesi online itu kita coba untuk nambah motivasi. Ya boleh teman-teman kalau ada lagi. Jadi untuk Valerie tadi tipsnya supaya kita bisa tetap berpikir positif, praktekkan Dhamma sementara keadaan kita di rumah aja. Yang pertama tetap jalin hubungan baik dengan para kalyanamita kita ya Pak ya. Jadi minimal kalau kita ngobrol, chat, telepon ataupun video call dengan kalyanamita kita, kan kita nggak ada pikiran-pikiran lain yang jauh lebih buruk gitu loh. Kemudian latih meditasi dan ikuti kegiatan ataupun sharing-sharing Dhamma di berbagai video gitu ya, yang ada di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Oke, teman-teman, karena waktunya kita juga udah tinggal dikit lagi, sekitar 1 menit lagi. Nah, ini saya mau kasih pengumuman. Besok kita masih ada jadwal, ya. Besok malam kita masih ada sharing Dharma di IG Live Bodinya Nayen dengan pembicaranya yaitu Ko Ananta Kandaka. Jadi topiknya Ko Ananta adalah tentang menyongsong kebangkitan Buddhis. Jadi ini kayaknya saya sih ada feeling kalau topik Ko Ananta dengan Ko Michael ini saling berkaitan gitu. ada benang merahnya gitu. Menyambut Waisak ya. Iya, detik-detik kita menyambut Waisak gitu. Saya sih memang udah 6 tahun saya nggak pernah merayakan Waisak di rumah gitu. Jadi tahun ini benar-benar berbeda dari biasanya gitu kan. Walaupun sebelumnya nggak merayakan Waisak di rumah tapi masih bisa kuwihara, tahun ini nggak kuwihara juga. Gitu. Oke, kayaknya makin ini videonya ya, jadi kita sudahi ya Ko ya. Iya. Iya, thank you semuanya, tetap semangat ya. Praktek Dhamma. Iya, tetap semangat, terutama untuk kita tadi ya, dan juga family. Iya, teman-teman semua. Oke. Dan teman-teman semuanya. Kaan, Ko Michael, dan budaya.